Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Rayhani Channel Sugino Sugi Bekasi. Setelah saya melakukan observasi atau pengamatan selama 5 tahun, akhirnya saya bisa membuat panduan cara budidaya lebah kelulut di perkotaan dengan lahan sempit, sehingga nanti teman-teman yang memiliki lahan sempit di perkotaan bisa mengikuti video-video yang akan saya sajikan mulai video ini sampai nanti ke depannya, yaitu untuk menghindari atau teman-teman yang sudah budidaya terus akhirnya menyerah mungkin bisa mencoba lagi supaya bisa semangat lagi. Jadi gini, untuk menghindari para pemula menemui nasib yang sama dengan saya, paling tidak menghindari sehingga tidak merugi karena observasi. Setelah 5 tahun saya melakukan observasi, itu cukup banyak dari sisi lebah, dari sisi vegetasi. Jadi untuk itu, daripada teman-teman observasi kembali, lebih baik mengikuti panduan atau tata cara budidaya yang sesuai untuk di perkotaan. Panduan ini tentunya kalau di perkotaan saja bisa, apalagi untuk di pedesaan yang vegetasinya tentu melimpah. Jadi ini panduan ini kita gunakan kondisi yang sangat ekstrim di perkotaan yang suhunya tentunya sangat panas, ditambah lagi dengan lahan yang terbatas. Tentunya ini banyak hal yang harus diinovasi, terutama pemilihan lebah. Jadi untuk pemilihan lebah, setelah saya melakukan observasi selama 5 tahun, dari sekian lebah yang tentunya teman-teman bisa melihat dari video saya yang awal-awal sampai sekarang, ya sampai hari ini itu banyak sekali jenis lebah. Bahkan ada yang tidak saya video seperti jenis Lebishep, terus berikutnya lagi Apicalis dan Binghami itu tidak sempat saya videokan, sudah terlanjur punah. Jadi untuk itu yang mana yang lebih cocok untuk di perkotaan, yaitu saya memutuskan atau memilih untuk budidaya di perkotaan lahan yang sempit itu lebah yang andal adalah jenis biroi. Kelebihan dari jenis lebah biroi itu diantaranya dia cukup handal dan dia cukup bisa menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan juga vegetasi yang minim, sehingga kita bisa melakukan budidaya tersebut. Seperti halnya di sini, untuk lahan yang ada hanya seperti ini sebenarnya sepiteng ya teman-teman. Ini sepiteng, terus berikutnya lagi itu kalau kita lihat di sana itu adalah di bawah menara air, itu ya, seperti itu. Menara air, terus berikutnya lagi di sini kita letakkan sehingga dia cukup membuat sejuk untuk si koloni-koloni biro ini. Dan seperti halnya yang teman-teman perhatiin di sini, kalau dulu saya waktu awal-awal budidaya itu selalu para senior mengatakan jarak dari lebah antar sarang lebah itu tidak boleh kurang dari 3 meter. Nah, prakteknya saya setelah 5 tahun mengobservasi itu untuk jenis yang sama itu tidak perlu jauh-jauh. Jadi cukup 1 meter kurang ini ya, kalau kita teman-teman lihat ini tidak sampai 1 meter dia sudah bisa beradaptasi dan tidak akan berantem. Jadi adapun kalau waktu yang awal-awal itu terjadi berantem, itu bukan karena jarak, tetapi karena kondisi cuaca dan juga kebutuhan vegetasi, terus berikutnya resin dan polen itu tidak mencukupi. Jadi itu kira-kira menurut pendapat saya. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti juga akan ada dua sisi yang saya lakukan observasi selama 5 tahun itu dari sisi vegetasi, sehingga vegetasi itu
Ya boleh dibilang saya keluar kocek saya itu bisa lebih dari 10 juta sampai 15 juta, mungkin lebih untuk mengobservasi dari si vegetasi. Demikian juga untuk si jenis lebah itu juga mungkin lebih dari 30-an juta untuk melakukan observasi, sehingga menurut saya teman-teman lebih baik efektif mengikuti prosedur-prosedur yang saya akan buat, sehingga teman-teman tidak akan mengalami kerugian seperti yang saya alami selama ini. Sekarang kita tengok dulu ke belakang teman-teman untuk penampakan dari si biroi di belakang yang saya sudah pelihara selama 5 tahun. Ada di belakang ini, tidak semuanya jadi beli. Jadi ini ada yang sudah hasil pecah koloni, yang tentunya kita lihat nih yang pecah koloni, ini hasil pecah koloni ya. Ini terus berikutnya lagi yang ini juga hasil pecah koloni. Ini ya. Terus berikutnya lagi ini pecah koloni. Jadi ada yang di sini aja sudah ada 3. Terus berikutnya lagi yang ini indukan-indukan yang awal dan sudah kita lakukan pecah koloni. Jadi kira-kira seperti itu. Ini predator ya. Jadi predator itu terutama cicak itu paling umum yang ada. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa lihat untuk lahan yang sempit teman-teman bisa, apalagi yang memiliki lahan yang lumayan mungkin 100 meter, itu bisa dengan cara inovasi yang nanti akan kita inovasi vegetasi yang nanti saya akan lakukan panduannya bagaimana cara untuk membuat vegetasi dengan lahan yang sempit. Karena biasanya kita kesalahannya adalah di sisi pemilihan vegetasi. Setelah saya melakukan observasi selama 5 tahun, itu ternyata dari sekian banyak vegetasi untuk lahan yang sempit itu ternyata banyak yang tidak bisa saya pertahankan. Contohnya adalah untuk si Ceyeksi, jenis dari Dombia yang dari Brasilia, itu tidak bisa kita kembangkan di lahan yang sempit karena pada dasarnya si Dombia Ceyeksi itu adalah kelompok tanaman perdu yang besar, jadi ngabis-habisin lahan. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita bisa lihat bahwa selama 5 tahun masih bertahan. Sekarang kalau sudah tahu, kita sekarang masuk ke penyiapan.